Honda Style 160 Fashion Urban City Rolling menjadi tema perjalanan di hari yang cerah ini. Nah, uniknya perjalanan bersama PT Wahana Makmur Sejati selaku main dealer motor Honda Jakarta Tangerang tersebut tak cuma merasakan sensasi mengendarai Honda Style saja, tapi sekaligus sedikit mengulik sejarah, khususnya Jakarta. Ternyata Jakarta memiliki spot-spot bersejarah yang menarik untuk didatangi, apalagi bagi Anda yang suka berkeliling kota menggunakan motor. Oke, kini kami sudah berada di main dealer Wahana Honda di Gunung Sahari, Jakarta untuk bersiap memulai keseruan perjalanan bersama Honda Stylo. Oke, ini kita akan mulai perjalanannya. Hari ini start dari Wahana dan akan menuju ke Kota Tua nanti. Di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar ada 12 motor yang mengikuti City Touring kali ini. Nah, sekarang tripnya coba kita nolin dulu, sekaligus nanti kita lihat kira-kira berapa ya konsumsi bahan bakarnya buat perjalanan di dalam kota. Oke. Oh ya, sebelumnya kalau Anda penasaran dengan bagaimana tampilan detail dari motor ini, terus impresi berkendaranya, dan juga tes lengkapnya, itu semuanya sudah kami review. Yang videonya Anda bisa lihat di link di atas ini. Jadi tinggal pilih Anda mau lihat video yang mana. Oke, sekarang fokus di perjalanan. Kali ini perjalanannya City Touring. Jadi PT Wahana Makmur yang merupakan main dealer motor Honda di Jakarta dan Tangerang menggelar kegiatan City Touring nih bersama Honda Stylo yang akan menuju ke kawasan Kota Tua nanti. Dan menariknya perjalanan kali ini akan mengeksplor sisi-sisi sejarah dari kota Jakarta. Nah, kira-kira apa aja yang lokasi yang bakal kita sambangin, dan nanti coba kita lihat bagaimana kondisinya. Oke, sekarang kita nikmatin dulu perjalanan. Oke, pemberhentian pertama ini ada di sekitar kawasan Lapangan Banteng. Jadi sepertinya mau foto-foto di sini. Nah, oke, kita mampir dulu ya. Sekarang lanjut lagi. Jadi cuma foto-foto sebentar. Sekarang kita lanjut perjalanan lagi. Dan pagi ini sekitar jam berapa ini? Jam 9. Cuacanya cukup mendukung, masih sejuk. Jadi mungkin buat Anda yang bingung weekend mau kemana, ini bisa menjadi salah satu referensi. Motoran santai keliling Jakarta.
Ini lewat stasiun Gambir dan kita langsung menuju ke istana. Oke, dan ini sepertinya mau foto lagi di depan Monas. Coba kita lihat ya. Oh iya ya. Sekarang udah ada di depan Monas. Nah, ini buat sesi foto-foto dulu. Kita lihat sedikit dari depan. Kurang lebih seperti ini. Nah. Oke, kita foto dulu. Oke, jadi ini salah satu destinasi wisata yang bisa Anda datangi ketika ke Jakarta. Jadi ya memang belum terlalu ramai pagi ini. Di sana kelihatan ada delman yang bisa disewa untuk berkeliling kawasan Monas. Nah, dari sini kelihatan Monasnya. Nah, ada di sebelah sana. Jadi situ teman-teman masih pada foto-foto dulu. Nah, itu pemandangannya kurang lebih seperti ini. Jadi Anda bisa masuk. Nah, kalau di sini kelihatannya ada harga tiketnya. Harga tiketnya sekitar mulai dari 3 ribuan sampai 8 ribuan. Dari 3.000 sampai 24.000 tergantung dari harinya. Gitu. Oke, sekarang kita siap-siap dulu. Oke, sambil menuju ke tujuan akhir, kita bicara dulu sedikit soal performa dari New Honda Stylus 160. Ya, memang secara basis mesin dia punya kemiripan dengan Vario 160, baik spesifikasinya maupun keluaran tenaganya. Jadi tenaganya itu sekitar 15-an daya kuda. Ya, memang motornya terasa cukup powerful. Waktu itu sempat beberapa kali saya coba juga dengan bobotnya yang ringan ditambah mesin 160 cc terbaru dari Honda. Dia cukup responsif dan tentu aja buat dipakai hari-hari, beraktivitas gitu, nggak ada masalah sama sekali. Tenaganya cukup, buat stop and go juga oke. Dan buat macet-macetan seperti ini, dia nggak ada gejala berat sama sekali. Jadi cukup lincah motornya. New Honda Stylo handlingnya cukup agile. Jadi buat nikung-nikung, buat selap-selip, nggak ada masalah sama sekali, dia enteng motornya. Terus juga ramping. Dan suspensinya ya seperti di video-video sebelumnya, di bagian belakang masih agak keras. Jadi ya masih cukup lah sebenarnya. Nah, ini sekarang kita udah masuk di kawasan Kota Tua. Nah, sini sekarang cukup banyak pemandangan museum.
Jadi tadi kita udah lewat beberapa ikon-ikon Jakarta seperti Monas, terus juga Patung Kuda, Istana Negara tadi. Dan sekarang udah di Kota Tua. Nah, ini sekarang juga sudah rapi dibandingkan beberapa tahun lalu. Ini udah ditata lebih baik. Jadi buat motoran cukup asik pemandangannya. Berasa kembali ke periode masa Belanda saat itu ya, karena ini banyak bangunan-bangunan Belanda. Asik kalau pagi-pagi kesini. Perhentian selanjutnya adalah Jembatan Kota Intan. Sekilas tak ada yang terlihat istimewa dari jembatan model angkat ini. Namun, ternyata Jembatan Kota Intan memiliki peran penting di masanya. Jembatan ini sendiri telah berganti nama sebanyak 5 kali. Mulai dari Jembatan Inggris pada 1628, Jembatan Pasarayam pada 1630, Jembatan Pusat pada 1655, Jembatan Juliana Bernhardt atau Ratu Juliana pada 1938, dan setelah proklamasi kemerdekaan namanya menjadi Jembatan Kota Intan hingga kini. Meski namanya berubah-ubah, namun bentuk dan gaya arsitektur jembatan ini tetap sama. Jembatan dengan panjang sekitar 30 meter dan lebar 4,4 meter ini dahulu sering dilewati perahu atau kapal kecil di bawahnya. Kemudian, pada 7 September 1972, jembatan ini resmi ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Gubernur Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Bagaimana? Tertarik untuk mengunjunginya? Oke, sekarang lanjut perjalanan menuju ke lokasi terakhir. Oke, sekarang kita lanjut lagi menuju ke tujuan akhir. Ya, sejauh ini perjalanannya nggak jauh-jauh, cuma sekitar 14-15 kiloan. Jadi finishnya udah di sekitar sini. Jadi tinggal sedikit lagi. Tiba di kawasan Kota Tua, motor diparkir di lokasi yang tersedia. Kemudian lanjut jalan kaki menuju beberapa museum dan kafe-kafe unik. Nah, begitu tiba di lokasi, Anda akan disajikan beberapa benda-benda unik. Di antaranya adalah meriam sejagur dan sisa-sisa jalur tram. Lelah berkeliling Kota Tua, perjalanan berakhir di kafe unik bernama Acaraki. Berbeda dari kafe lainnya yang seringkali menawarkan kopi atau teh, di sini Anda diajak merasakan sensasi menikmati jamu khas Nusantara. Selain itu, Anda juga ditunjukkan cara untuk membuatnya. Bagaimana? Menarik bukan? Jadi, itulah sedikit keseruan kami bersama Honda Stylo dan wahana Honda berkeliling Jakarta. Selain touring jarak jauh, ternyata perjalanan di dalam kota bisa menjadi opsi untuk merasakan keseruan berkendara bersama motor kesayangan Anda. Apalagi, ternyata banyak spot-spot bersejarah yang bisa dikunjungi. Nah, apakah Anda memiliki cerita menarik ketika jalan-jalan di dalam kota? Kira-kira kota mana lagi yang juga seru untuk dikunjungi menurut Anda bersama Honda Stylo 160? Tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, ini total perjalanan sekitar 20,8 km dan kita lihat rata-rata konsumsi bahan bakarnya capai 46,0 km per liter. Mantap.